Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fahrul Abidin dengan NIM 19210151. Saya ulangi, dengan NIM 19210151. Oke, di sini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan secara langsung mengenai atau bagaimana proses bisnis yang dijalankan menggunakan sistem ERP berbasis Odoo. Di sini saya mengambil skenario produksi dan penjualan produk ayam geprek. Oke, sebelum saya masuk ke penjelasan saya di modulnya ya, ke ininya, saya izin menjelaskan terlebih dahulu apa sih ERP itu apa. Jadi ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengintegrasikan seluruh aktivitas bisnis dalam satu platform seperti penjualan atau persediaan, produksi hingga keuangan. Jadi di ERP ini ERP yang saya gunakan kan Odoo. Di sini tuh banyak sekali modul yang disediakan. Kenapa saya pakai Odoo? Karena dia lebih efisien untuk Jadi dengan ERP perusahaan bisa bekerja lebih efisien karena semua data dan proses bisnis terhubung secara real time dan otomatis. Di sini ada beberapa modul. Cuma nanti untuk yang saya gunakan hanya beberapa, enggak semua. Di antaranya mungkin ada menu sales, terus inventory dan manufacturing. Itu yang saya gunakan ya untuk penjelasan kali ini. Oke, langsung saja mungkin ke penjelasannya. Untuk yang pertama, kita ke menu inventory terlebih dahulu. Di sini kita membuat produk-produk bahan baku seperti ayam, tepung, sambal, dan minyak goreng. Di sini sudah saya buatkan. Kita masuk ke inventory, terus produk. Di sini ada produk lagi, kita klik. Nah, ini saya buatkan ayam. Ini untuk bahan bakunya ya. Sambal, ada tepung, ada minyak goreng. Tadi minyak goreng di bawah kalau nggak salah. Nih, minyak goreng. Oke, kita buka salah satu aja ya. Di sini kita contoh buka ayam. Ini untuk menambahkan kita bisa klik new ya. Cuma karena kita udah buat jadi nggak usah ya. Di sini udah ada ayam. Ini untuk kalau semisal mau diganti namanya, produk namanya. Nah, ini untuk menambahkan foto, saya belum tambahkan foto ya. Nanti bisa ditambahkan sendiri di sini. Nah, kita setting di sini setiap produk bahan baku itu storable produk ya. Kita setting di sini ya. Jadi jangan service atau consumable. Kita storable produk pakainya. Dan saya tentukan satuan ukur yang sesuai. Misalnya ekor untuk ayam. Untuk ayam kita pakainya unit ya, karena di sini nggak ada ekor atau apa, jadi kita pakainya 1 unit ayam misal. Tapi kalau misal di minyak goreng kita pakainya liter, karena di sini nggak ada mililiter ya. Nanti kita pakainya liter dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa diganti nih untuk unitnya ya. Karena ini ayam, jadi kita satuannya unit. Oke, selain itu saya tambahkan juga produk yang sudah jadi. Kita kembali ke sini, produk. Seperti ini. Jadi kan untuk produk jadinya ayam geprek. Nah, di sini ada perbedaannya. Cuma di sininya nih, di can be purchased
ini tuh di unchecklist ya, jangan di checklist. Ini sama aja. Jadi dengan tipe, nah untuk di ininya nih saya checklist juga manufacture, dan saya centang opsi roots manufacture agar bisa diproduksi melalui modul manufacturing ya. Nanti untuk langkah keduanya kita masuk buat bill of material. Nah, buat bill of material itu di mana? Kita ke modul manufacturing. Karena tadi udah dikoneksiin ya. Kita ke manufacturing, terus ke product. Di sini ada bill of material. Nah, udah masuk ayam geprek di sini. Kita klik produknya nih. Di sini sudah ada nih untuk bahan bakunya ayam, semisal 1 unit ayam, tepung, komposisinya sambal, minyak goreng dan lain sebagainya. Ya, untuk 1 unit ayam di sini sudah ada komposisi ininya, bahan bakunya. Ini kalau kita mau menambahkan lagi, kita kliknya aja. Oke. Langkah ketiga kita untuk menambahkan customer. Kita ke menu sales. Jadi di menu sales ini kita menambahkan, mana? Sebentar, agak nge-lag ya. Mohon maaf. Nah, di menu sales saya sudah tambahkan Dadan Ramadan dan nama saya sendiri Fahrul Abidin di sini nih. Kita kalau semisal mau menambahkan lagi boleh. Kita tambahkan ya. Misal namanya Indra Dwiman. Oke, di sini masih loading. Nah, Indra Dwiman. Ini sudah. Ayam geprek mini, misal kita kuantitinya 10 aja. Oke. Confirm. Nah, di sini sudah ada ininya. Oke, create invoice. Nah, ininya kita di create invoice, ininya regular invoice ya. Create draft invoice. Oke. Terakhir confirm. Ini 10 unit ya. 10 quantity. Oke, dari menu sales kita buat sales order. Dimana di menu sales masih di model sales order ya. Di bagian order. Nah, ini udah ada nama Indra Dwiman yang tadi kita tambahkan. Nah, dia pesen ayam geprek kuantitinya 10. Setelah itu saya klik confirm kan tadi udah. Nah, untuk melihat bahan baku kita ke menu inventory, produk. Nah, di sini untuk bahan baku ayam geprek nih. Untuk tambahan stok ya, stok bahan baku ini ada 5.000 on hand nih di sini. Kita bisa edit nanti sesuai kebutuhan kita ya, di sini bisa edit. Oke, langkah selanjutnya buat manufacturing order. Kita karena sistem ini tidak mengaktifkan fitur otomatis dari sales order ke produksi, maka saya membuat manufacturing order secara manual.
Saya isi jumlahnya tadi sebanyak 10 ya. Manufacturing. Tadi nama produknya ayam geprek. Jadi saya buat manual ya karena tadi enggak otomatis. Kuantitinya tadi 10. Confirm. Sabar ya. Ininya produce all-nya klik. Oke. Sudah, di sini udah done. Kita kembali ke menu deliver the order. Ada di inventory ya. Kita masuk ke inventory. Nah, di sini delivery order masuk nih. One to process ya. Jadi tadi masuk Indra Dwiman nih. Kita klik. Nah, sudah ada. Kita klik validasi. Untuk menyelesaikan proses pengiriman ya ini. Nah, kita print label. Confirm. Sabar, kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar ya untuk loadingnya. Oke. Nah, di sini bisa dilihat seperti ya. Tapi kok jadi kecil. Maaf. Kayaknya salah, bukan yang ini. Nah, ini untuk cetak invoice itu kita oh iya, salah. Untuk cetak invoice itu kita bukan di menu inventory ya. Jadi kita di menu sales order. Saya lupa, mohon maaf. Ini salah juga kayaknya. Jadi ini bentuknya gini. Kita ke menu sales order. Udah yang tadi ini, udah benar. Oke. Create invoice, view invoice, confirm. Nah, dengan begitu transaksi penjualan sudah tercatat dan invoice sudah resmi diterbitkan. Oke. Mungkin hanya itu ya yang bisa saya jelaskan. Dengan demikian saya telah menyelesaikan implementasi sistem ERP menggunakan Odoo secara end-to-end, dimulai dari pembuatan produk dan bill of material tadi, pemesanan oleh customer, proses produksi, pengiriman barang hingga pembuatan invoice. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.